Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, proyek tugas besar Kapita Selekta Informatika, akan mencoba menjelaskan dari source code demo aplikasi, demo sistem yang kami rancang. Di sini kami melakukan mount dari Google Drive dan eh, mendefinisikan filenya, dan ini adalah library requirement-nya. Kita menggunakan NLTK, kemudian Sastrawi, dan juga Scikit-learn, juga Pandas. Ini masing-masing dengan kegunaannya, ya, kegunaannya sendiri. Dan kita bisa lihat di sini kita melakukan eh, pembuatan data frame dengan membaca file Excel yang kami sudah buat. Kemudian setelah file Excel yang kami sudah buat, di sini kami melakukan pre-processing string. Jadi setiap baris yang ada pada file Excel, sebentar, coba kita lihat file Excelnya. Ya, ini. Jadi di sini masing-masing dapat lihat di sini ya. Nah, ini masing-masing ada setiap barisnya ada data-data review, kemudian nanti setiap barisnya dilakukan iterasi. Nah, ini untuk cek saja. Kemudian hmm, nantinya kita akan memanggil fungsi preprocess. Nah, untuk preprocess ini terdiri dari empat langkah utama, yaitu cache folding, kemudian tokenizing dan filtering. Nah, karena library scikit-learn itu memproses string utuh dan tidak dipecah-pecah menjadi token-token, makanya kita akan melakukan join kembali. Nah, di case folding ini kita akan melakukan lower casing, kemudian lower casing, bukan lower casing, tapi membuat huruf itu menjadi kecil, menghapus angka dan juga simbol serta tanda baca. Maksudnya tanda baca. Kemudian ini yang tadi saya ucapkan, dilakukan tokenizing, filtering, kemudian di join kembali. Filtering itu menghapus stop words, tokenizing itu membuat string itu menjadi setiap kata-kata, dan terakhir stemming. Stemming itu eh, melakukan pengembalian bentuk awal dari kata yang ada pada review ini. Misalnya di sini ada, sebentar ya, di sini ada mengecewakan, maka kata dasarnya adalah kecewa, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian nantinya setelah string ini sudah diproses, kita akan menambah kolom baru pada data frame bernama preprocess. Nah, kolom baru ini yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan TF-IDF dan juga algoritma naive Bayes yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian setelah dilakukan tahap preprocessing, selanjutnya memasuki tahapan perhitungan TF-IDF. Pada baris ini terdapat beberapa langkah untuk menjalankan perhitungan. Yang pertama sendiri ada dilakukan import untuk dependensinya. Di sini dependensi yang digunakan ada NumPy dan SYS. Pada baris ini terdapat pembuatan objek TF-IDF Vectorizer dengan jumlah pembatasan maksimal fiturnya 2500 yang ditaruh ke dalam variabel vectorizer. Setelah itu, variabel vectorizer ini dikenakan metode untuk fit transform yang digunakan pada objek TF-IDF Vectorizer itu tadi untuk mengubah teks yang telah diproses pada kolom preprocess dari data frame menjadi vektor TF-IDF yang hasilnya itu diubah menjadi array yang menggunakan metode toArray ini dan disimpan dalam variabel vektor TF-IDF. Eh, Berikut variabelnya apabila di print. Kemudian memasuki tahapan berikutnya yaitu penerapan metode algoritma yang digunakan, yaitu naive Bayes. Pada baris berikut terdapat pembuatan objek Gaussian naive Bayes yang dimasukkan ke dalam variabel model G. Dan kemudian memasuki tahap splitting untuk datanya menjadi data test dan data training.
Kemudian setelah memasuki tahap splitting, data tersebut dilakukan feed method. Feed method dilakukan untuk melakukan training dari data yang telah di-split. Kemudian memasuki tahapan berikutnya yaitu dari scikit-learn matrix dilakukan import untuk classification report dan confusion matrix dan accuracy score. Baris ini merupakan tahapan untuk evaluasi dari model yang telah di training. Berikut adalah hasil evaluasi dari modelnya. Kemudian memasuki tahapan terpenting berikutnya yaitu tahapan implementasi model yang telah dirancang. Di sini terdapat variabel review yang merupakan baris string ulasan pembeli yang akan dilakukan sentiment analysis. Di sini menggunakan metode transform terhadap vectorizer-nya yang berisikan berdasarkan review ini tadi dimasukkan ke dalam bentuk array dalam variabel vdata. Nah, kemudian membuat variabel yPredictor untuk melakukan prediksi daripada vdata variabel vdata dengan asumsi bahwa satu merupakan label positif yang dihasilkan yPredictor dan apabila selain itu maka ulasan berupa ulasan negatif. Langsung saja dicontohkan. Di sini diambil contoh ulasan dari bintang 1 untuk dilakukan sentimen analisisnya. Oke, di run, maka sistem akan melakukan print terhadap ulasan tersebut negatif atau positif. Di sini bisa dilihat reviewnya merupakan review bintang 1 dan apabila diimplementasikan terhadap sistem, maka menghasilkan print ulasan negatif. Kemudian menggunakan contoh lainnya, dengan bintang 1 juga menghasilkan output keluaran yaitu ulasan negatif. Kemudian apabila digunakan di sini contoh review bintang 5 yang kemungkinan menandakan ulasan berikut merupakan ulasan yang positif. Nah, di sini langsung dicoba dan model menghasilkan keluaran berupa ulasan positif yang menggambarkan string untuk review tersebut merupakan menandakan opini sentimen yang berupa ulasan positif. Kemudian menggunakan contoh lain, dan apabila digunakan contoh lain dari review bintang 5 di sini dengan kalimat sebagai berikut menghasilkan keluaran berupa ulasan positif. Mungkin itu saja demo daripada sistem yang telah dibuat pada tugas kali ini mengenai sentimen analisis dari RAM, pembelian RAM pada Tokopedia. Sekian dan terima kasih.